Halo Presumania, balik lagi sama Nidia yang gak pernah bosan buat ngebawain rekomendasi HP dalam daftar produk. Buat kalian yang budgetnya ngepres banget, no worries ya, karena sekarang Nidia mau ngebawain rekomendasi HP Xiaomi 1-2 jutaan terbaik. Kira-kira ada apa aja ya? Kita jembrengin yuk yang dimulai dari scene berikut. Di urutan pertama diisi Redmi 10C yang memiliki diagonal layar 6,71 inci HD+, dan sayangnya masih menggunakan panel IPS LCD display. Kalau kita intip official website-nya yang meng-highlight layar berukuran besar, nih diakui HP ini sudah memenuhi kriteria tersebut ya, karena emang standar HP 1 jutaan sekarang yang biasanya punya layar berukuran 6,5 inci. Tapi kalau untuk kualitasnya, nih dia masih ngerasa kurang imersif. Tapi ya namanya juga HP kelas 1 jutaan ya kan, kita memang nggak bisa banyak berharap. Nah, kalau kalian khawatir karena kekurangan layar tadi, ini dia punya penawaran lain nih, yaitu dari sektor kameranya. Redmi 10C punya konfigurasi dual kamera dengan sensor utama 50 megapiksel yang ditemani dengan sensor kedalaman 2 megapiksel. Sementara untuk sensor kamera depannya, smartphone ini dibekali dengan resolusi 5 megapiksel. Spek kayak gini mah nggak malu-maluin banget kok untuk dijadiin daily driver. Buat ngedukung pengalaman gaming dan kebutuhan kalian, Redmi 10C punya varian ROM yang cukup luas untuk kelas 1 jutaan. Ada 64GB dan 128GB yang masing-masing ROM ditemani dengan RAM 4GB. Terus kalau gaming gimana nih? Untuk sekelas Genshin Impact mungkin bisa pakai settingan grafis yang rendah dengan catatan tidak ada aplikasi berat lainnya. Kalau kalian tertarik dengan Redmi 10C, bisa cek spesifikasi dan harga terupdate-nya di scene berikut. Untuk produk selanjutnya, dia punya Poco X3 NFC yang punya dua varian penyimpanan, 64GB dan 128GB. Didesain khusus untuk gaming, HP ini menggunakan chipset Qualcomm Snapdragon 732G yang performa clock speed-nya mencapai 2,3 GHz. Nah, masing-masing penyimpanan ini ditemani dengan RAM 6GB dan 8GB. Game-game yang bisa dimainkan dengan nyaman menggunakan HP ini tuh ada Mobile Legends, PUBG Mobile dengan settingan grafis mentok HD High, hingga Genshin Impact dengan catatan main grafis yang rendah aja. Supaya pengalaman gaming kalian gak kentang, Poco X3 NFC dilengkapi dengan kapasitas baterai 5160 mAh dengan fast charging 33W, yang klaimnya sih bisa ngisi baterai penuh dalam waktu 65 menit. Kalau baterainya udah penuh, smartphone ini bisa digunakan untuk bermain game hingga 10 jam, nonton video selama 17 jam, atau mendengarkan musik selama 153 jam. Terus kalau kita bahas kameranya, Poco X3 NFC punya konfigurasi quad kamera yang sensor utamanya 64 megapiksel. Sementara untuk kamera depannya sendiri memiliki sensor 20 megapiksel. Untuk mode portraitnya ternyata punya hasil yang bagus banget loh. Bokehnya beneran kelihatan dan serasa pakai kamera profesional. Dan yang gak kalah penting, ternyata layarnya punya refresh rate yang terhitung ada di atas rata-rata kelasnya nih, yaitu 120Hz, yang artinya bisa menampilkan 120 frame selama 1 detik. Spek ini biasanya bisa kalian temui di HP kelas 3 jutaan. Tapi dengan Poco X3 NFC, justru kalian udah bisa milikin fitur ini di ponsel kelas 2 jutaan aja. Untuk spesifikasi dan harga Poco X3 NFC terupdate, kalian bisa cek scene berikut. Ini dia punya Redmi Note 9 Pro. HP ini memiliki konfigurasi AI quad camera yang sensor utamanya 64 megapiksel, 8 megapiksel kamera sensor ultra wide, 5 megapiksel sensor kamera makro, dan 2 megapiksel depth sensor. Jika kita ingin hasil visual yang lebih variatif, Redmi Note 9 Pro juga menyiapkan beberapa fitur kamera seperti mode slow motion dan night mode. Supaya ngelihat hasil fotonya lebih puas, Redmi Note 9 Pro memiliki bentang layar 6,67 inci yang resolusinya udah FHD+. Selain itu, layarnya juga udah dilapisi Corning Gorilla Glass dan mendapatkan sertifikasi TUV Roundland yang bikin layar HP ini jadi bisa meminimalisir baretan kalau kita nggak pakai tempered glass. Sebenarnya yang untung dengan kualitas layar seperti ini nggak cuma untuk sektor kamera aja sih, tapi gaming juga. Ngomongin gaming pasti nempel banget dong sama mesin HP. Nah, Redmi Note 9 Pro udah dilengkapi dengan chipset Qualcomm Snapdragon 720G dengan fabrikasi 8 nanometer. Kalau dipakai jadi daily driver, HP ini udah kelebihan tampungan alias mampu banget jadi temen keseharian kalian. Apalagi kalau kalian pakai untuk gaming, pasti kuat banget karena smartphone ini punya skor Antutu 330.225 poin setelah diupdate ke MIUI
sampai 12.5.1.0. Supaya pas gaming kita betah dan gak ribet-ribet deket colokan buat ngecas, Redmi Note 9 Pro mempunyai kapasitas baterai 5020 mAh dengan kemampuan fast charging 30 watt. Klaimnya sih kita bisa gaming sampai 12 jam, pemutaran musik selama 147 jam, hingga teleponan 33 jam. Untuk spesifikasi dan harga terupdate-nya ada di scene berikut. Masuk ke daftar produk selanjutnya, nih dia mau ngasih produk Redmi Note 10 5G. Ngasih daftarnya aja ya, bukan produknya beneran. Sekedar informasi, HP ini merupakan satu-satunya model Redmi Note 10 series yang bisa ngecover jaringan 5G loh. Kalau kita bahas sektor desainnya, di bagian depannya, Redmi Note 10 5G sudah membawa layar beresolusi FHD+ berukuran 6,5 inci dengan refresh rate 90 Hz. Xiaomi sendiri hanya menyediakan varian penyimpanan sebesar 128 GB yang ditemani dengan dua versi RAM, yaitu 4 GB dan 8 GB. Buat kalian yang pengen pakai HP ini sebagai daily driver, menurut Media nggak masalah untuk ambil versi RAM 4 GB. Tapi kalau misalkan kalian tipe orang yang dominan gaming, Media saranin kalau bisa ambil yang varian RAM 8 GB ya, supaya nggak ada keluhan nge-lag nantinya. Sambil menemani ROM-nya yang besar, smartphone ini berbekal chipset MediaTek Dimensity 700 dengan clock speed mentok di 2,2 GHz dengan fabrikasi 7 nanometer. Hebatnya lagi, ternyata Xiaomi udah ngasih fitur dual 5G, jadi kalian gak usah repot untuk tukeran SIM. Sementara untuk gamingnya sendiri di HP ini udah mampu buat memainkan beberapa game kelas menengah hingga berat, mulai dari PUBG Mobile di settingan Smooth Ultra sampai memainkan Genshin Impact di settingan grafis lowest 60 fps dengan lancar. Untuk harga dan spesifikasi terupdate-nya ada di scene berikut.
Sebelum masuk ke produk terakhir nih, dia mau ingetin lagi untuk jangan sampai kelewatan konten-konten lainnya dengan subscribe channel YouTube Pricebook. Jangan lupa juga untuk like, comment, and share konten-konten kita juga untuk keep in touch dengan Pricebook Mania lainnya. Kalau pengen konten yang lebih variatif lagi, bisa subscribe channel YouTube Pricebook Beauty dan Pricebook Otomotif. Produk terakhir untuk video kali ini diisi oleh Redmi Note 11. Kalau dia intip dari Google Trends, HP ini grafiknya bagus sih, stabil, dan artinya banyak juga yang nyari. Mungkin karena masih baru atau speknya yang menjanjikan. Daripada nebak-nebak, mending dia bedah deh beberapa highlight dari Redmi Note 11. Ngebahas front covernya, Redmi Note 11 memiliki diagonal layar 6,43 inci lengkap dengan resolusi FHD+, dan sudah menggunakan panel layar Super AMOLED. Dengan spek ini, output visual dari Redmi Note 11 bakalan jadi lebih tajam lagi warnanya karena tingkat keakuratan warna yang sudah mendekati warna asli. Nah, di HP ini juga refresh rate-nya udah 90Hz. Jadi, kalau kalian lagi surfing di social media sekaligus gaming, nggak perlu khawatir ngadet-ngadet. Untuk urusan debur pacu, ponsel ini dia rasa cukup karena pakai chipset Qualcomm Snapdragon 680 yang sebenarnya kita bisa dapetin di Redmi 10C tadi. Dibandingin dengan Redmi Note 10, sebenarnya HP ini mengalami downgrade karena perkara performanya masih kencengan Redmi Note 10. Cuma chipset doang nggak ngejamin HP bisa perform bagus loh. Banyak juga aspek-aspek lainnya. Kapasitas RAM yang disediakan Redmi Note 11 ada 4GB dan 6GB yang masing-masing ditemani dengan penyimpanan 128GB. Mungkin kalian bisa menemukan varian 4/128GB pada Redmi 10C, tapi kalian nggak bisa ketemu varian 6/128GB di HP itu. Maka ini menjadi alternatif mewah untuk Redmi 10C atau alternatif minimalis di Note 11 series. Untuk spesifikasi dan harga terupdate-nya ada di scene berikut. Sekalian ya, Nidia pamit. Ciao Bella!